Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaya Fadillah dari kelas HKIE 19. NIM saya 1902016 Di sini saya akan melengkapi dari tugas akhir semester, tugas ujian akhir semester, yaitu membaca dan menjelaskan makro yang telah dibagi oleh Bapak dosen Bapak Arif Nanur Khalid. Langsung saja di sini saya akan membacakan dari makro yang telah dibagi oleh Bapak Arif Nanur Khalid, yaitu tentang nikah muhalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an nikahul lati warad an nahi waradin nahi anha fiha misrahan arba'ati. Nikahu sigori wa nikahu mut'ati wa khutbati ala khutbatihi akhihi wa nikahu muhalil. Wa amma nikahu muhalil a'ni alladhi yaqsidu bin nikahi tahlili mutlaqati salasa fa inna malikan qala huwa nikahu mafsukh wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i huwa nikahu sahihi wa sababi ikhtilafihim ikhtilafihim fi mafhumi qauluhu sallallahu alaihi wasallam la'anahullahu muhalil al-hadis faman fahum min la'ana ta'simi faqati qala an-nikahu sahih wa man fahum min ta'simi fasadil aqli tasbiha bin nahilati yadilu ala fasadin minha anhu qala nikahul fasadi fahadihi an nikahul fasadi bin nahi wa amma nikahul fasadi fi mafhumi syar'an fa innaha tafsidu imma bi isqati syuruti min syuruti sahihin nikah aw li taghyiri hukmi wajibi bi syar'i min ahkamihi mimma huwa an-nazal anna Allah azza wa jalla wa imma bi ziyadati ta'awudi ila ibtali syuruti min syuruti sahih. Jadi di penjelasan ini, nikah yang dilarang yaitu yang pertama nikah sigor, yang kedua nikah mut'ah atau nikah kontrak, yang ketiga yaitu menikahi makhibah atau mengkhidbah wanita yang telah dikhidbah orang lain. Yang terakhir yaitu nikah muhalil. Yang di sini yang saya akan jelaskan, yang saya sampaikan yaitu nikah muhalil. Apa sih yang dimaksud dengan nikah muhalil? Nikah muhalil itu nikah talak tiga. Menikah talak tiga. Menurut dari Imam Malik, nikah tersebut adalah nikah yang rusak. Terus menurut dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yaitu nikahnya sahih, boleh. Dasar hukum dari tidak diperbolehkan dari nikah muhalil yaitu hadis Rasulullah SAW, la'anahullah muhalil. Allah itu melaknat dari Allah itu melaknat dari orang yang muhalil. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat dari pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, nikah muhalil tersebut sahih dikarenakan nikah muhalil menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i berpendapat sesungguhnya menikahi dengan maksud tahlil dengan tanpa menyebutkan syarat pada akad itu hukumnya sah beserta karohah menurut kalangan Syafi'iyah. Maka halal bagi suami pertama menikahi setelah adanya hubungan wati. Nah, setelah ada hubungan wati atau dimadu dari suami kedua. Karena niat tanpa adanya syarat dalam muamalah tidak disinggung, maka terjadinya pernikahan itu sah. Seperti halnya berniat taktid dan maksud-maksud yang lain yang untuk merusaknya. Terus pendapat dari Imam Syafi'i, terus pendapat dari Imam Malik. Pendapat dari Imam Malik dikutip dari kitab Al-Muwatta. Salah satu diambil dari hadis Rasulullah SAW, yaitu dikutip dari kitab Al-Muwatta dari Imam Malik, sebutkan bahwa artinya diceritakan bahwa hadis Rasulullah SAW menceritakan dari Rifa'ah bin Simwal mentalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak 3 pada Rasulullah SAW. Kemudian Abdurrahman bin Zabir menikahi dari mantan istri dari Rafi'ah yaitu Tamimah. Namun belum menyentuh dan menalak Tamimah, Rafi'ah yang tahu hal tersebut menginginkan menikahi istrinya kembali, lalu menanyakan kepada Rasulullah SAW. Tidak, lalu dijawab Rasulullah SAW tidak membolehkan untuk menikahi, dan Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahi, dan Rasul pun bersabda, dia tidak halal bagimu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu. Jadi dari hadis tersebut bisa dikatakan bahwa yang dari pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik mengharamkan tidak sah dari pernikahan tahlil tersebut karena istrinya belum dimadu oleh yang suami kedua. Kalau sudah tapi dengan adanya kalau perjanjian itu namanya haram hukumnya. Contoh dari nikah tahlil di zaman sekarang yaitu saya mengambil dari berita di Jawa Timur bahwa ada seorang suami mentalak 3 dalam 5 menit. Suami 5 menit dalam perkara talak 3. Di sini dikatakan bahwa yang berkorban itu namanya Fulan dan ingin menikahi seorang istri tersebut karena dia telah mentalak.
Saya bacakan Mohri, bukan orang yang tidak disebut namanya, seorang guru Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mendapat nama baru belakangan ini menjadi Mohri Khalil. Nama terbaru itu disamatkan teman-teman dekatnya sekitar 3 bulan yang lalu setelah suami kilat hanya 5 menit, menikah dari 5 menit. Dalam ilmu fikih, muhal adalah istilah dari bagi suami talak 3 atau talak 3 berwaktu yang beda waktu. Terus dari yang bersangkutan itu meminta izin pengalaman dari pria 40 tahun tersebut mengajukan syarat tak ingin disebutkan nama juga pernah tinggal. Istri dan keluarganya tak tahu kalau sampai tersebut kiamat kecil dan lain-lain. Pokoknya di sini bahwa dijelaskan si Mohri ini ingin menikahi istrinya yang telah ditalak 3 yang di sini di Jawa Timur. Terus di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang isim dari itu. Wa'an nikahatu itu termasuk dari sim mutada wa'an nikahulati wa'an nikahatu itu termasuk mutada. Ya khobarnya di mana? Khobarnya itu termasuk di wa'an nikahu sigor, wa'an nikahu mut'ah termasuk. Karena apa? Di situ menjelaskan nikah. Kalau itu kan biasanya di mana di pondok-pondok itu ada mim mubtada, ada khobar. Ya mungkin yang saya tahu cuma hanya itu, dan cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan bagi yang menonton, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wa hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.